Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita minggu pagi ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Hukum Taurat Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ini adalah hukum Taurat pertama dan maksudnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah, dan kampung halaman, keluarga, dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikannya kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku oleh karena untung nasib hidupku, melainkan oleh sebab itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, menciptakan segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka-Mu Tuhan, akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 17 yang berjudul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kita membaca ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15-16. Kita baca secara responsoria. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Karena itu namamu bukan lagi Abram,
melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Ina Kamis. Ada? Jangan dong. Ina Hana, maaf. Kor Ina Hana.
Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita mendengarkan warta pelayanan Minggu tanggal 25 Februari 2024. Poin pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu reminiscere yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Dengan topik minggu, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Poin kedua, informasi pelayanan umum. Nomor 1, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 2 orang anak, yaitu Alceo Benedictus Silaban dan Leika Filia Ruth Tania Situmorang. Yang kedua, sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 11 WIB akan diadakan sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Yang ketiga, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Semua anggota keluarga duduk bersama. Pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Maka ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan pelajar CD reguler serta CD khusus diliburkan. Pengumpulan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga pakai amplop ke depan setelah khotbah. Yang keempat, mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 665/11/11/2023 tanggal 3 November 2023 tentang mutasi pendeta Hotma P. Butar-Butar STH menjadi pendeta HKBP Resort Marsada Cibitung Distrik 19 Bekasi, maka A. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 akan dilaksanakan pengukuhan di HKBP Marsada Cibitung Resort Marsada Cibitung yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 19 Bekasi dan didampingi oleh pendeta Sabar M. Manulang SPD, Punguan Ama, Kantata Gloria, dan Punguan Ama Huria. B. Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan pendeta Hotma P. Butar-Butar STH yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 21 Banten, dan di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop atas pelayanannya. Yang kelima, pertangyangan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 17 WIB akan diadakan pertangyangan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, dan semua perempuan dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIK 8, KOR, Punguan Ina Maria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 28, 29, 30, 31, dan 32. Yang keenam, pertangyangan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertangyangan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Kantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas, liturgis dari AMA WIK 16, doa syafaat dari AMA WIK 17, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA WIK 18. Persembahan pujian dari KOR Parhalado AMA, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 6, 19, dan 24.
Yang ketujuh, pertukaran mimbar HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, HKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di HKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. A. Pukul 6 WIB, Pendeta Perlindungan Lumban Tobing STH, Pendeta HKBP Persiapan Resort Letare. B. Pukul 8 WIB, Pendeta Maju Butar-Butar STH, Pimpinan Jemaat HKBP Celiduk Indah. C. Pukul 11 WIB, Pendeta Amos Golbridge Naga STH, Pendeta HKBP Resort Citra Raya. D. Pukul 16 WIB, Pendeta Rajiun Nababan MSI, Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong. E. Pukul 18.30 WIB, Pendeta Don Lastaria Simatupang STH, Pimpinan Jemaat HKBP Rajek Sukatani. Pelayan full-timer HKBP Tangerang Kota. A. Pukul 8.30 WIB, Pendeta Romawili Isyahaan STH melayani di HKBP Lipo Karawaci. B. Pukul 7 WIB, Pendeta Dr. Budianto Silitonga melayani di HKBP Pondok Cabe. C. Pukul 10 WIB, Pendeta Dr. Budianto Silitonga melayani di HKBP Pondok Cabe. E. Pukul 19 WIB, Bibel Pro Bertauli Hutauruk melayani di HKBP Perumnas Tangerang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Persembahan khusus untuk program dan anggaran ke Distrik 21 Banten dilaksanakan hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang akan datang. Kedelapan, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2024 telah pindah huria keluarga. A. Bapak Halomuan Sinaga dan Ibu Maria Natalina Silalahi dari WIK 10 ke HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar, Distrik 5, Sumatera Timur. B. Bapak Oktovianus Sitompul dan Ibu Angelintri Anita Simatupang beserta 2 orang anak dari WIK 12 ke HKBP Petukangan Resort Petukangan, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. C. Bapak Roland Rianto dan Ibu Mawarni Hutasoid beserta 2 orang anak dari WIK 17 ke HKBP Kedaung, Resort Salembaran, Distrik 21 Banten. D. Nyonya R. Saragi Dewi Renauli Gultom beserta 2 orang anak dari WIK 18 ke GKI Sutopo Tangerang. E. Bapak Ebenezer Sianturi dan Ibu Tiara Yanti Samosir beserta 1 orang anak dari WIK 27 ke HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Kesembilan, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Maret 2024 adalah Amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Yang ke-10, ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kor Ina Kamis. Tuhan mi
Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita di Minggu Reminiscere diambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25, demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang ibu yang kira-kira berusia 39 tahun sudah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal. Anaknya yang paling sulung usia 12 tahun. Ada 6 orang anak-anaknya. Yang paling bungsu usia 6 tahun, masih kecil-kecil. Dulu mereka tinggal di Surabaya, berusaha. Tapi sepeninggal suaminya, mereka bangkrut. Dia membawa semua anak-anaknya pindah ke daerah Taiwan. Di sana dia belajar menjahit. Dia selalu melihat anak-anaknya sangat tergantung kepadanya dan sangat percaya. Singkat cerita, atas kunjungan persekutuan ibu di sana, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Si ibu ini dulunya beragama Buddha. Dalam doanya, dia selalu berkata seperti ini setelah dia beriman kepada Tuhan. Tuhan, anak-anakku ini sangat percaya kepadaku. Ajar aku mempercayaimu seperti anak-anakku ini percaya kepadaku. Teach me, trust you as much my children trust to me. Ajar aku mempercayakan diriku kepadamu sebagaimana anakku ini percaya kepadaku. Anak-anak biasanya memang sangat percaya kepada orang tuanya.
kalau ibu saya yang ada di hadapan saya ini memberikan makanan kepada anaknya bayi, kalau sekarang udah udah dilumatin di piring. Kalau dulu kita enangnya masih dikunyah dulu, kunyah dulu, baru kemudian baru dibuat mama kita kayak gini, mulut kita udah gini. Kita enggak tahu entah apapun di situ. Terkadang nasinya sedikit, air liurnya yang banyak. Tapi kita telan juga. Terkadang kalau udah lapar, kurang cepat, kelamaan nangis. Kenapa bisa seperti itu? Karena percaya sama orang tuanya. Gak mungkin dikasih racun. Makanya anak-anak gak ada pun duit di dompet mamanya, enak tidur itu, tetap enak tidur. Mamanya mungkin gak tidur lagi, besok mau masak apa, mau beli apa. Tapi kalau anak-anak, ya pokoknya baginya, dalam tanda kutip, orang tuanya itu segalanya. Dia percaya. Sama seperti kalau ada anak usia 9 tahun, pulang dari sekolah, nanti ada yang menakut-nakutinya. Ada seorang bapak-bapak, tingginya 2 meter, beratnya 150 kilo. Dan kemudian dia bilang sama anak kecil itu, awas kau ya, nak. Bapaknya 155 cm, beratnya 45 kg. Nanti ku bilang sama bapakku ya, jangan macam-macam kau. Bisa ku kalahkan bapakmu? Enggak, bapakku hebat. Nanti dikalahkan kau. Bapaknya segalanya. Itu lebih hebat. Bapak ibu saudara, itulah percaya. Anaknya itu yakin tidur dengan baik. Besok pokoknya masih ada makanan. Mamaku ada di sana. Bocah tadi bapakku pembelaku. Kisah tadi, si ibu itu bernama Ibu Chin, bundanya Stephen Tong, Caleb Tong, Solomon Tong. Jadi ada 4 yang jadi pendeta anaknya. 1 pengusaha, yang 1 lagi saya lupa. Itu dikisahkan. Pada akhirnya dia bisa juga menyekolahkan anaknya. Atas kepercayaannya, bukan atas ketersediaan. Topik khotbah adalah Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Latar belakang Nats, sebagian orang Roma, dan termasuk juga pada waktu itu, orang-orang Kristen di awal-awal yang datang dari beragama Yahudi, mengakui keselamatan karena perbuatan. Kalau kita berbuat baik, berbicara dengan baik, di situ ada keselamatan. Sama dengan ada ajaran-ajaran agama juga seperti itu. Berbuat yang benar, bertindak yang benar, berpikir yang benar, selamat. Diselamatkan karena perbuatan dan tindakan. Paulus mengutarakan dan menyampaikan ajaran kekristenan tidak seperti itu. Kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman. Kalau orang lain diselamatkan karena dia rajin sholat, ada rukun yang kelima itu, naik haji, puasa, memberikan zakat, dan lain-lain. Ditimbang semua perbuatan yang baik dan kejahatan, kalau lebih baik yang baik, dia selamat. Karena berbuat lebih baik, lebih banyak. Kita tidak. Perbuatan yang baik tidak menyelamatkan. Perbuatan yang baik adalah buah dari karena telah diselamatkan. Buah dari kasih. Karena sudah disiram dengan baik, dijagain dengan baik, dirawat dengan baik, maka berbuah. Buah adalah hutang. Buah adalah keharusan. Berbuat baik
tidak menyelamatkan. Darah Yesuslah yang menyelamatkan. Kalau perbuatan yang baik menyelamatkan, tidak perlu salib, tidak perlu Yesus datang ke bumi, tidak perlu ada darahnya tertumpah di salib. Maka menyelamatkan tidak tergantikan dari darah Yesus. Darah Yesuslah yang menyucikan dari dosa. Darah Yesuslah yang membuat kita kudus dan layak masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara, nats ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya belajar beriman. Sebab mengatakan beriman mudah. Hanya satu kata, percaya atau beriman. Nats ini mengajarkan kita bagaimana beriman, belajar dari Abraham dan Sarah. Maka kita teliti satu persatu, supaya kita tahu apakah kita telah beriman atau tidak, dengan bercermin dari Abraham. Supaya kita tahu nanti mengkoreksi diri kita masing-masing, dan kalau sudah betul-betul beriman, bagaimana dapat bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir. Yang pertama, Abraham itu terus berpengharapan kepada Tuhan. Berharap. Itu tadi yang disebutkan dalam ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham berharap, berpengharapan. Janji Tuhan adalah dia akan memperoleh keturunan yang banyak. Bapak, Ibu, Saudara, memperoleh keturunan yang banyak di awal pemanggilannya dalam Kejadian pasal 12. Istrinya sudah usia 75 tahun di pemanggilannya. Dia udah berumur 90 tahun. Dan kemudian Allah berkata, keturunanmu sangat banyak. Anaknya enggak ada. Kalau dari segi logika, bagaimana banyak keturunan anak enggak ada? Tuhan membilang lagi, lihatlah bintang di langit. Kalau bisa kau menghitung, bisa kau hitung keturunanmu. Lihatlah pasir di pinggir laut. Kalau bisa kau hitung, kau bisa hitung keturunanmu. Kemudian bertemu lagi dalam Kejadian pasal 15. Bertemu lagi dalam epistel tadi, Kejadian pasal 17. Sudah usia 99 tahun. Sarai sudah berusia 89 tahun. Udah menopause. Tapi Tuhan berkata, dari rahim Sarah akan lahir. Bapak, Ibu, Saudara, dia berharap kepada janji itu. Dia percaya kepada janji itu. Itulah pengharapan. Dan semua orang-orang percaya, kita semua dalam perjalanan iman kita melangkahlah dalam pengharapan, Bapak, Ibu, Saudara. Itu bedanya orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Kalau melangkah karena telah berhitung dari ketersediaan, tidak usah pun percaya bisa. Meskipun itu tidak selalu menjadi kenyataan. Sebab pada akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang direncanakan Tuhan itu yang pasti. Masih mampukah umat Tuhan sekarang di era ini, Bapak, Ibu, Saudara, menyekolahkan anaknya? Mama, aku mau ke sini. Kau mau testing ke sini.
Dan kemudian kita berkata, berangkat lamang. Hari ini yang bisa saya sediakan hanya ongkos dan beli formulir 1 lembar. Dari segi uang saya tidak bisa, tapi saya percaya. Itulah percaya. Tapi kalau dikatakan, mana nanti uang ke situ, enggak bisa ke situ, jangan ke situ, itu terlalu mahal itu. Ambil yang cepat-cepat aja lah, atau langsung kerja aja lah, tak apapun itu. Gak ada uang. Itu namanya bukan bertindak karena percaya, bertindak karena logika. Realitanya orang-orang percaya zaman dahulu dan mudah-mudahan kita masih seperti itu sekarang. Rata-rata orang Batak yang diberangkatkan tahun 40-an, tahun 50-an dari Bonapasugit merantau ke Jakarta, Tangerang dan lain-lain bukan karena ketersediaan. Betul Bapak Ibu? Saya tahu kalau berangkat ke Medan hanya uang formulir dibeli. Sesudah itu anaknya kuliah di USU. Masuk semester 1 nyewa becak. Pakai handuk leher supaya enggak kelihatan wajahnya. Narik becak. Kuliah narik becak, kuliah narik becak. Tamat juga. Bukan karena dikirim. Kalau ada kirimannya sedikit. Itu pun hasil yang sudah dikumpulkan. Dengan mengurangi lauk. Hanya mungkin makan nasi atau ubi. Dan kemudian daun singkong. Tapi tetap di dalam doa. Itu namanya berangkat dalam pengharapan. Demikian juga generasi muda sekarang, remaja muda-mudi. Kalau kita berangkat mengejar cita-cita, termasuk melangkah di tempat kerja, dengan lebih dahulu tersedia, baru yakin. Itu namanya enggak pengharapan. Tapi dia tetap sukacita melangkah dalam keterbatasan. Sebab dia tahu, berharap ada rencana Tuhan dan jalan Tuhan yang indah di hadapannya. Sebab dia tahu masa depannya bukan di tangannya, tapi ada pada tangan Tuhannya. Itulah berharap. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, belajar beriman dari Abraham. Ciri orang yang beriman adalah dia sabar, tabah. Dan itu tadi nyanyian daripada Ina Hanna. Di tengah ombak. Kan itu karena tabah. Ada seorang dulu katanya, saya nggak tahu benar terjadi atau tidak, tapi dibuat dalam cerita ilustrasi, di tengah lautan, dia hanya memiliki sampan, bukan bermesin. Tapi entah kenapa, kolehnya patah. Udah gelap. Maka dia berdoa, enggak tahu lagi mana timur, mana barat, mana pantai. Dia berdoa, tolonglah aku Tuhan, supaya bisa sampai ke tepi pantai. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang diberikan Tuhan? Ternyata anginnya yang diberikan, sama ombak. Enggak langsung, Tuhan itu langsung diangkat perahu itu, kemudian sampai. Angin sama ombak dikasih. Kalau enggak beriman tambah nangis itu orang. Tapi dia yakin. Setelah berdua dia pokoknya tidur. Datang ombak enggak persoalan lagi itu. Enggak ada lagi usaha. Hanya doa. Bangun dia pagi-pagi udah terdampar di tepi pantai. Kemudian dia berkata dalam doanya, Tuhan terima kasih atas datangnya angin dan juga datangnya ombak. Karena kalau enggak ada ombak, di situ terus tengah laut itu. Maka terkadang kalau ada pun
yang susah dalam perjalanan kehidupan ini, kalau sudah Tuhan menyertai, berakhir dengan kebaikan kalau itu rencananya. Diperlukan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Abraham menunggu datangnya anaknya? Sampai dia usia 100 tahun. Kalau tidak sabar bagaimana? Untuk apa tinggalkan Tuhan itu? Kita percaya kepadanya nggak ada gunanya. Diperlukan kesabaran dan ketabahan. Orang-orang percaya dalam kehidupan kita ini harus tabah. Karena tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Dan tidak serta-merta secepat yang kita rindukan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu terkadang memerlukan waktu yang lama ataupun mungkin cepat. Berikutnya adalah belajar beriman dari Abraham. Dia tunduk kepada perintah Tuhannya. Apa yang dimintakan Tuhannya, dia tunduk. Meskipun kalau dari segi pikiran atau mungkin hati nurani yang paling dalam tidak benar, sudah sangat salah. Tapi menurut kita salah. Coba Bapak Ibu Saudara, Abraham, persembahkan anakmu itu kepadaku. Dan itu pun bukan hanya persembahan diserahkan ke gereja untuk dia bisa melayani dan lain-lain. Untuk jadi kurban bakaran harus digorok lehernya. Padahal tadi janji Tuhan, dari sana, dari keturunan Ishak lah, jadi perjanjian keturunanmu. Sangat banyak, udah mau dibunuh. Berulang kali pun kita membaca firman Tuhan ini tentang persembahan kepada Abraham. Dibutuhkan perenungan yang sangat besar. Konon katanya, ada yang bertanya ketika Abraham dan Ishak melangkah mau ke Gunung Moria. Ishak sudah bawa kayu bakar, Abraham megang pisau dan api. Konon katanya ada yang lewat. Kakek Abraham mau kemana? Tadi malam Tuhan menyuruh anakku ini akan kupersembahkan ke Bukit Moria. Dan orang-orang yang bertanya itu dasar gila. Masa mau anaknya mau disuruh Tuhan untuk dipotong, kok mau dia? Yang ngiri lagi, Bapak, kata Isa itu, semoga kita sambil membaca itu pernah sambil merenungkan, Bapak, apa? Kayu bakar udah di sini, pisau juga udah di sini, api juga udah di sini. Di mana domba yang mau kita persembahkan, Bapak? Apa di dalam hati Abraham? Kaunya dombanya anakku, nanti kau kupotong kan? Bukan, itu kan jawabannya. Kaunya dombanya. Tapi sangat menarik bahasa imannya. Tuhan menyediakan yang diperlukan untuk dipersembahkan kepadanya. Tuhan telah lebih dahulu menyediakan. Itulah iman Abraham. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita pelajari dari Abraham itu. Dan mengapa iman Abraham dapat seteguh itu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana supaya iman kita juga seteguh itu? Karena menurut firman ini, kalau seperti itu kepada Abraham bisa terjadi, dia teguh beriman, kamu juga. Itu bukan hanya berlangsung dalam zaman perjanjian lama, tapi perjanjian baru, perjalanan umatnya. HKBP Tangerang Kota yang mendengarkan khotbah hari ini.
Ternyata kalau kita pelajari, kita runut dengan baik-baik, yang selalu kita ingat adalah tidak ada jalan lain supaya iman kita tetap teguh selain daripada menjalin komunikasi yang dekat terus dengan Tuhan kita. Yesus tidak cukup hanya Yesus yang diberitakan. Yesus tidak cukup dengan Yesus yang disaksikan oleh orang lain. Tapi kita juga harus menyaksikan semua siapa Yesus itu. Tidak hanya tertulis dalam Alkitab, tapi pengalaman pribadi kita bersama dengan Yesus itu. Dan itulah iman. Sebab iman itu adalah pengalaman individu kita, setiap pribadi dengan Yesus itu masing-masing. Sudah bertemankah? Sudah bersahabatkah? Bagaimana dekatnya hubungan kita masing-masing sekarang dengan Tuhan? Atau hanya sebatas diceritakan dia baik, dia baik, dia baik? Abraham sering berbincang-bincang kepada Tuhan itu. Bertemu dia. Maka kalau ada pun yang mengatakan enggak seperti ini, enggak, dia enggak percaya lagi itu. Dia lebih percaya Tuhannya. Buktinya hubungannya dengan dekat, yang sangat dekat ketika dia berbincang-bincang tentang Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50, enggak dimusnahkan. Sekali lagi Tuhan, kalau ada 40, enggak akan dimusnahkan. Kalau ada 30 Tuhan, sekali lagi. Jangan marah dulu Tuhan ya, kalau ada 20. Sekali lagi Tuhan, jangan marah ya sama aku ya. Iya, kalau ada 10, enggak ada, udahlah kalau kayak gitu bah. Kalau udah bisa sampai tawar-menawar dengan Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau memang Yesus kita kaya, kalau kita percaya, kita sahabatnya, kenapa enggak kita buka dompetnya? Sama seperti anak-anak sekarang kan, misalnya, mama, apa? Minta duit, enggak ada duit. Oh, padahal dia tadi udah lihat dulu dompet mamanya, banyak duit. Gak ada kata mama, dia ambil duit itu. Dibelikan sama buku. Mama, apa? Udah aku beli buku tadi ya? Dari mana duitmu? Dari dompet mama. Apa kita pukulin? Kita pukulin. Apa kita katakan? Ini anak hebat ini. Kecuali dibuat untuk gak benar. Untuk jajannya. Kalau yang bagus, merengek-rengek sama Tuhannya. Kalau perlu kayak Jakub itu, peluk dia. Enggak kita lepasin. Tuhan, saya enggak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Kau hebat bergeluk dengan Tuhan dan menang juga kau ya. Mulai hari ini enggak penipu lagi kau. Namamu jadi Jakub, umat Allah. Itu Tuhan kita. Dan kemudian supaya kita bisa teguh beriman, mengertilah janji Tuhan. Dalam Alkitab kita, khususnya perjanjian lama, kalau janji, manusia berjanji, kata dipakai berit. Kalau Allah kepada manusia ditambahkan satu kata lagi, karat berit, mengikat janji, pengertiannya diikat simpul mati. Kalau Tuhan telah berjanji kepada kita, kita yakin teguh, Tuhan pasti menepatinya. Karena janji Tuhan jangan samakan dengan janji manusia. Meskipun dia sangat baik, tapi dia nggak bisa lakukan semua janjinya karena keburu mati. Tuhan kita pasti tepati janjinya karena dia nggak pernah mati dan tidak mati-mati. Dia mampu melakukan semua janjinya. Dan dia mengingatkan dirinya kepada janjinya dan kepada teman atau sahabat kepada siapa dia berjanji. Diikatkan dirinya. Itulah janjinya. Itulah Tuhan kita. Dengan demikian kita dapat tetap teguh beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita bukan hanya keselamatan dalam hidup kekal,
Meskipun itu sudah pasti, karena Yesus sudah disalibkan dan sudah mati, nggak bisa lagi diganti ulang, nggak mati. Makanya kita telah diselamatkan. Sudah selesai. Kematiannya sudah selesai. Darah yang tersudah sudah selesai. Tidak diganti lagi. Dan penyelamatan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Maka kalau kita pun beribadah sekarang, kita tetap yakin pada Tuhan kita, bukan lagi supaya kita selamat, tapi karena kita telah diselamatkan. Kalaupun kita sekarang berbuat baik dan yakin, itu adalah buah ucapan syukur karena telah diselamatkan. Itu sebabnya persembahan kita hanya satu, ucapan syukur. Ucapan syukur persembahan kita. Kalau dahulu perjanjian lama sangat banyak jenis-jenis persembahan. Ada persembahan penebus dosa, ada kurban keselamatan. Itulah hari raya kurban. Memotong kambing kalau sedang hartanya, lembu tambun kalau kaya besar kekayaannya, 2 burung merpati atau 2 burung tekukur kalau miskin. Nanti keluarga itu ketika kambing persembahannya dipotong akan dipegang kepalanya. Imam besar motong, dan kemudian yang mempersembahkan itu memegang kepalanya. Maksudnya Tuhan, aturannya leher saya yang harus dipotong karena dosa saya. Jadi inilah gantinya. Perjanjian baru leher Yesusnya yang dipotong. Sudah mati. Untuk keampunan dosa kita. Dan cukup sekali dan untuk selama-lamanya. Maka enggak ada lagi hari raya kurban. Karena Yesus kurbannya. Kita mengingatnya dalam raya, dalam rangka ketika dia telah dikurbankan. Itulah Jumat Agung. Itulah perjamuan kudus, mengingatkan ketika dia telah dikurbankan untuk kita. Kalau Abraham bisa percaya, kita pun bisa percaya. Percaya juga penyertaannya dalam hidup kita, penyertaannya dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita. Jangan ragukan kasih Tuhan itu. Sebab dia yang berjanji, mengikat dirinya dengan janjinya, memenuhi semua janji-janjinya. Maka diingatkan hari ini. Bukan kita yang diingatkan. Reminis sere, ingatlah ya Tuhan akan seluruh kasih setiamu. Saya akan membuat pelangiku di atas langit itu supaya saya melihat. Maka ketika saya melihat, saya ingat janjiku. Sukacita karena ingat janjinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu. Maka kami sekarang diberangkatkan dalam iman. Seperti iman Abraham itu. Berharap kepada Tuhan. Sabar melangkah dalam perjalanan. Dan tetap tunduk kepada perintah Tuhan. Tentang janji-Mu kami percaya. Sebab janji yang terbesar telah lebih dahulu Tuhan berikan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan masih dijanjikan, aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Sampai selama-lamanya. Maka kami percaya Tuhan menyertai kami. Menyertai anak cucu kami. Memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan menuntun kami hingga menang ke perjalanan yang kekal. Terima kasih atas anugerah-Mu. Umat-Mu banyak yang berulang tahun. Kelahiran dan juga pernikahan. Semua pertambahan usia itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Penuhi dengan sukacita semua orang yang berulang tahun itu. Dan ingatkan mereka bersyukur bahwa perpanjangan hari-hari kehidupan adalah anugerah Tuhan. Supaya kami semua menorehkan tulisan-tulisan dan lukisan-lukisan indah dalam gerak kehidupan kami. Dimanapun kami berada sebagai ucapan syukur kami. Bapa dalam surga, dari umat-Mu banyak yang berharap dan merindukan seperti Abraham itu.
merindukan keturunan, lahirnya putra dan putri. Sudah lama berumah tangga, tapi belum dikaruniai anak-anak bagi mereka. Bapa dalam surga, jenguklah rahim para ibu kami. Tumpangkanlah tanganmu, berikanlah nyawa manusia di rahim itu. Berikan kepada mereka Tuhan kepercayaan darimu, memperoleh anak, membesarkannya, dan menuntunnya untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan berkat kepada mereka. Demikian juga muda-mudi gereja Tuhan yang merindukan jodoh. Engkau yang mempertemukannya dengan yang dicintai, yang mencintai mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jika kau yang menuntun langkah mereka, mereka menemukan jodohnya yang sepadan dengan mereka, pilihan Tuhan. Bapa dalam surga, ada juga jemaat Tuhan yang terbaring sakit di rumah sakit, perawatan di rumah, pemulihan, atau mungkin juga bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Sembuhkanlah mereka Tuhan, tumpangkan tanganmu, jamalah tubuh mereka memberikan kesembuhan itu. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman. Berikan hikmat kebijaksanaan, ilmu yang lebih banyak lagi kepada para dokter dan juga para tenaga medis, supaya mereka lebih dimampukan untuk mendiagnosa penyakit dengan lebih baik dan memberikan resep obat dan tindakan yang setepat-tepatnya. Bapa, terpujilah namamu, Engkaulah yang dimuliakan dalam persekutuan kami ini. Berangkatkan kami pulang dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua.
Kita teruskan ayat 3. Jadikan aku rumahmu, sinarilah hidupku. Aku bersaksi selalu, Engkaulah pelita. Aruniku sampai Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.